Selamat sore sahabat kebenaran sekalian yang sudah bergabung dengan kami seperti biasa. Kami datang kembali untuk menemani Anda untuk membahas topik-topik kekristenan yang penting tentunya pada pukul 3 sampai pukul 4.60 menit ke depan. Dan kita sudah sampai ke episode yang ke-40 saat ini, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dengan topik yang kita angkat yaitu Markus 16, apakah ada di teks asli? Dan kuasa mukjizat menyertai siapa, begitu. Nah, tentunya kita sudah akan selalu ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Suhento Liao, yang lebih akrab dipanggil Liao Musi, gitu ya, Dr. Liao ya. Ya, selamat sore Dr. Liao. Ya, selamat sore. Ya, baik. Bagaimana kabarnya, Dokter? Baik, ya pasti. Baik, baik. Baik, kalau begitu saya akan kembali mengingatkan ke semua pemirsa sekalian, apabila Anda mempunyai pertanyaan silakan langsung ketik saja seperti biasa di kolom komentar, atau Anda dapat langsung menghubungi kami di 0811 92 22 313 apabila ingin menghubungi kami dan berbicara langsung dengan kami, begitu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan memberikan kesempatan kepada narasumber kita yaitu Dr. Liao untuk menyampaikan topik pada sore hari ini. Silakan Dr. Liao. Oke, terima kasih Evan. Dan semua pemirsa dimanapun Anda berada yang indah. Nah, sebenarnya kita memilih topik ini karena ada yang kasih tahu saya bahwa ada teolog yang berdebat dengan kelompok lain. Ketika dia terpojok, lawannya suruh buktikan, suruh minum racun dan lain sebagainya sesuai dengan tertulis di Markus 16 ini. Nah, dia langsung berkelit, katanya di bahasa aslinya tidak ada. Di teks aslinya ya Pak ya. Di teks aslinya tidak ada. Nah, kelihatannya ini yang bersangkutan tidak cukup ya pengetahuannya. Nah, memang belakangan ini nggak tahu supaya tambah populer atau apa, ya. Oke. Ya, oke. Gimana suaranya? Mantap sekarang ini, ya. Ya, jadi saya ulangi lagi mungkin ya. Kita memilih topik ini karena saya diberitahu bahwa belakangan ini ada teolog yang berdebat dengan umat tetangga, pemimpinnya malah. Gitu. Dan ketika dia terpojok ya di kasus Markus pasal 16 ini, disuruh untuk membuktikan bahwa dia murid Yesus, suruh minum racun segala macam, gitu. Dia langsung berkelit dan berkata bahwa Markus pasal 16 ini tidak ada di teks aslinya, katanya. Nah ini sangat perlu untuk pemirsa sekalian dimanapun Anda berada untuk mengetahui kebenaran, gitu. Karena ini bukan hal yang sepele, gitu ya. Ini kalau barang tidak ada kita ada-adakan kan bagaimana, gitu ya. Betul. Ini kan sangat tidak benar, gitu. Lagi pula nanti kita akan membahas isinya, ya, isi dari teks ini, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sebenarnya banyak orang Kristen tidak tahu bahwa di dunia kekristenan sekarang itu beredar ada dua teks asli, dua jenis ya, teks asli, gitu. Ini teks asli Alkitab, ya, artinya teks bahasa asli, ya. Ya tentu yang ditulis asli oleh Paulus segala macam ya tidak mungkin ada, karena tidak mungkin bisa ada lembaran alat tulis yang tahan begitu lama, gitu. Perjanjian baru ya. Ya, perjanjian baru. Ini perjanjian baru. Nah, ini ada dua macam, gitu ya. Nah, yang warna biru ini dia selalu memakai warnanya biru. Nah, ini warna biru ini start awalnya itu adalah Desiderius Erasmus. Begini, sebenarnya kemajuan Eropa itu ya
dimulai oleh penemuan alat cetak. Cetak, Ya. ya. Jadi penemuan alat cetak oleh Johannes Gutenberg. 1440. Ya. Jadi ketika penemuan alat cetak baru ada buku gitu. Ya, kalau sebelum ada alat cetak kan tidak ada buku. Ya. Betul. Nah, jadi ketika ditemukan alat cetak, maka buku yang pertama dicetak di Eropa itu Alkitab. Yaitu Alkitab Vulgate sebenarnya. Ya. Latin ya. Ya, Pak? Alkitab bahasa Latin Vulgate yang diedit oleh Jerome. Ya. Nah, itu dicetak pada tahun 1456. Ya. Jadi belasan tahun ya selesai itu dicetak. 1456. Ya. Berarti dari penemuan mesin cetak itu ada 16 tahun. Ya. Nah, kemudian karena bahasa Latin itu tidak dikuasai oleh masyarakat. Betul. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa sebelum bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional, itu bahasa Yunani. Yunani ya. Ya. Jadi bahasa Yunani adalah bahasa internasional ya, yang dikuasai oleh kebanyakan orang dan antar negara. Nah, oleh sebab itu ada muncul banyak keinginan untuk supaya dicetaklah Alkitab Perjanjian Baru yang bahasa Yunani sebenarnya, yang bahasa Yunani. Nah, pada waktu itu sebenarnya di pihak Gereja Katolik itu sudah ada persiapan, yaitu tahun 1514 sebenarnya sudah selesai dicetak. Cuman waktu itu mereka tidak begitu ingin gitu untuk dilepas ke publik. Ya. Mungkin mereka berpikir ini nanti kalau di publik ada Alkitab di tangan mereka, mungkin bisa ada kritik, ada feedback dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada satu orang temannya Luther sebenarnya, namanya Erasmus, ya, Desiderius Erasmus namanya begitu. Nah, dialah yang bekerja ya sendiri dan memakai 5 manuskrip tradisional yang dipakai oleh jemaat ya waktu itu, dan berhasil mengedit ya, dan terbitlah pada waktu 1516. Nah, ini yang diedit oleh Erasmus ini. Terbit 1516. Ya. Nah, kita tahu bahwa barangnya tiba-tiba tersedia dalam wujud buku kertas begitu, dan murah meriah, ya murah hitungannya, karena kalau dibandingkan dengan yang disalin pakai tangan. Gitu. Katanya disalin pakai tangan punya, ini Kitab Perjanjian Baru, ya seluruhnya disalin pakai tangan zaman itu, harganya sebanding dengan harga sebuah rumah di tengah kota London. Di tengah kota ya, 2 lantai lagi. Pak. Iya. Wah, jadi Anda bisa bayangkan berapa orang bisa punya Alkitab. Itu kan mesti gaji kamu menyalinnya gitu. Betul. Nyalin dengan tulisan yang bagus gitu kan, tulisan cakep gitu. Nah, oleh sebab itu tidak banyak orang bisa punya Alkitab yang disalin. Oleh sebab itu ketika Alkitab selesai dicetak, nah ini jadi murah. Dan semua orang pada beli gitu ya. Yang mampu beli gitu, pasti kan seneng gitu. Betul. Nah, sebenarnya inilah yang memicu reformasi. Ya, karena 1 tahun kemudian 1517 ya, itu Luther protes. Dan dia punya protes, dia pakukan di gerbang gereja Wittenberg. Ya. Jadi itu terjadi protes. Nah, sebenarnya sebelum Luther itu sudah banyak protes. Betul. Ya, cuman semuanya mati di tiang pembakaran. Kenapa? Ya, masyarakat tidak punya Alkitab, jadi kalau dibilang dia sesat, dia bidat, ya semuanya percaya. Jadi ikut ramai-ramai bakar dia gitu. Nah, ini kan jadi kacau, no? Tetapi pada waktu zaman Luther beda, karena orang sudah ada Alkitab di tangan. Nah, ketika orang ada Alkitab di tangan, you know, ini situasinya sudah berbeda. Nah, jadi banyak orang setuju dengan dia, sehingga menyembunyikannya dan lain-lain sebagainya gitu ya, menyembunyikannya. Nah, ini yang biru ini ya. Kemudian ya tahun 1546 ya. Berarti 30 tahun kemudian ya ini.
Ya. 30 tahun kemudian, ya, oleh orang yang namanya Robert Estienne, ya, yang biasa dipanggil Stephanus, gitu. Itu dibuat lebih indah lagi, ya, dibuat lebih indah. Nah, jadi ini dibuat lebih indah. Dia mengedit ulang, tidak ada merubah apa-apa. Ya, sebenarnya gini, sebelumnya ini gitu loh. Desiderius itu beberapa kali terbit. Ya. Pada waktu terbit pertama itu, beberapa ayat di Kitab Wahyu itu, yang teks yang dia punya itu, manuskrip yang dia punya itu hilang beberapa ayat. Nah, lalu dia terjemahkan dari yang bahasa Latin, sehingga dia jadi bahan olok-olok. Gitu. Jadi bilang itu bukan tulisan Yohanes, itu tulisan kamu, gitu. Ya, tetapi kemudian setelah dia mendapatkan manuskrip yang ada Kitab Wahyu pasal terakhirnya, dia sudah ubah, dia sudah revisi. Ya. Nah, jadi Erasmus itu menerbitkan beberapa kali edisi. Gitu. Ya, ya. Nah, tetapi kemudian sebenarnya yang banyak berjasa, ini Erasmus ini bagus. Ya. Ya. Bagus, ya. Dialah yang menyebabkan reformasi sebenarnya. Memacu si Luther. Gitu, ya. Nah, kemudian si Robert Estienne ini, Stephanus ini, inilah yang menerbitkan ulang lagi, mengedit ulang lagi tahun 1548. Ya. Kemudian tahun 1549, 3 tahun kemudian dia terbit lagi. Ini orang ini kerja keras ini, aktif ini ya. Ini temannya Luther semuanya, ya. Melanchthon dan lain sebagainya ini ya. Nah, ini teman-temannya Luther sebenarnya, ya. Theodore Beza. Mereka itu. Kemudian tahun 1550 ya, ini Stephanus ini berhasil ya menerbitkan lagi yang dikasih ayat gitu. Pasal dan ayat ya. Betul, yang dikasih pasal dan ayat. Ya. Itu 1550. Nah, sebenarnya yang orang banyak tidak tahu bahwa Stephanus lah yang ini ya. Robert Estienne nama itunya, tapi dia dipanggil Stephanus nggak tahu kenapa. Dialah yang membuat pasal dan ayat yang hari ini ada di Alkitab kita gitu ya. Nah, oke. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian ini beredar dan Theodore Beza sebenarnya mempopulerkan ini ya, kitab ini ya. Dan kemudian ada satu keluarga yang namanya keluarga Elsevier ya. Elsevier ya. Ini keluarga Elsevier ini kaya dan dia pemilik percetakan, penerbit gitu. Ya. Nah, ketika dia terbitkan yang terakhir sebenarnya ya, yang di tahun 1551 terbit itu di bagian depannya itu sudah ada bunyi bahwa ini teks yang telah diterima oleh semua pihak, ya. Tidak ada perbantahan lagi. Itu makanya teks ini disebut dengan Textus Receptus. Ya. Jadi teks yang sudah diterima oleh semua pihak, oleh semua umum. Ya. Nah, oke. Tetapi kemudian ya, ini berjalan waktunya. Nah, berjalan waktunya dan perlu diketahui oleh ya pemirsa sekalian. Ya. Tahun 1611 sebenarnya mereka kerja lumayan lama ya. Betul. Banyak tahun, tetapi 1611 ya. Itu Raja James banyak tahun sebelumnya memerintahkan ahli bahasa Yunani maupun Ibrani. Ya, ada 50 lebih, 54 orang kalau tidak salah ya, 54 orang itu menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Nah, tentu teks bahasa Yunani Perjanjian Barunya dari Textus Receptus ini, ya loh. Sedangkan yang Perjanjian Lama dasarnya adalah Masoretic Text. Nah, ini ya, akhirnya terbitlah Alkitab bahasa Inggris yang sekarang dikenal dengan KJV ya. Jadi King James Version atau AV juga biasanya ditulis. AV itu artinya Authorized Version ya. Artinya versi yang paling berotoritas. Nah, kemudian ya, perjalanan sejarah ini tahun 1831 muncul satu orang yang namanya Karl Latchman ya. Karena dia menerbitkan memakai manuskrip lain dan agak beda dengan yang ini. Dan dia berkata punya dia yang benar gitu. Yang ini salah. Ya, itu disebut critical text. Jadi teks yang bersifat mengkritik. Tapi tidak ada orang pusingkan dia. Ya, berlalu ya.
anjing menggonggong, Kafilah. berlalu lewat begitu. Ya. Nah, kemudian tahun 1857 muncul lagi satu orang. Nah, muncul lagi satu orang yaitu Samuel Frederick namanya. Ya. Samuel Frederick, ya, Triglass, ya, itu menerbitkan lagi, ya, memakai manuskrip yang nggak tahu dia temukan lagi gitu, dan berbeda dari yang ini. Ya. Dan dia mulai mengkritik juga. Katanya itu dia punya yang benar, ini salah. Nah, itu juga disebut critical text. Oh, critical text ada dua ya Pak ya? Ada critical text yang punyanya Samuel. Samuel. Dan tidak ada orang ubris dia juga. Oh iya. Tidak ada orang ubris dia. Nah, tetapi yang dahsyat itu adalah pada tahun 1881. Ya. Pada tahun 1881 ya muncul dua orang. Ya. Nah, ini, yaitu namanya Brock Foss Westcott, ya, dan Fenton John Anthony Hort. Biasanya disingkat ambil nama belakang. Ya, kalau orang Barat kan nama belakang. Betul. Kalau orang Tionghoa kan nama depan. Nama depan. Liao ya. Liao. Apa? Chan. Chan ya. Iya. Iya gitu ya. Iya. Nah, kita nama depan, kalau dia nama belakang. Jadi Betul. Westcott dan Hort, itu disingkat gitu. Nah, Westcott dan Hort. Nah, Westcott dan Hort ini menyusun dia punya teks ini, ya, perjanjian baru ini, didasarkan dua manuskrip utama. Ya. Apa itu Pak? Yaitu manuskrip Sinaiticus, Sinaiticus ya. atau disebut dengan kodenya Aleph. Ya. Itu Sinaiticus, manuskrip yang apa? ya. Manuskrip yang ditemukan di Sinai. Ya. Kemudian yang kedua adalah manuskrip yang disebut Vaticanus. Vaticanus ya. Yang dikasih kode B, ya. Jadi Aleph, ya, B ini Vaticanus. Nah, Vaticanus ini adalah yang di perpustakaan Vatikan. Vatikan ya. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya. Nah, dua manuskrip yang dipakai ini, yang utama ini, yaitu manuskrip Sinaiticus dan Vaticanus, ya, kode Aleph sama B ini, Ya. gitu. Nah, ini ternyata banyak kerusakan sebenarnya, banyak kerusakan, banyak tangan jahil yang sudah mengganggu itu. Nah, akhirnya dia terbit tahun 1881. Nah, ini dia yang pakai merah biasanya. Ya. Jadi kalau Textus Receptus biasanya biru. Biru ya. Sedangkan Critical text. critical text Ya. ini, ya, critical text ya ini biasanya merah. Ya. Nah, ini biasanya disebut ini teksnya Allen, ya, Allen dan ini Carlo, ya, ini, ya, ini Kurt Allen ini Kurt adalah Allen, yang paling berperan di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, akhirnya di dalam kekristenan ya beredar ada dua ini, ya, beredar dari dua ini. Nah, kelompok liberal mengakui ini. Ya. Nestle Allen itu. ya, Pak. Nestle Allen ini, Ya. ya, ini disebut Nestle Allen ya. Ya. Jadi ini kelompok liberal yang banyak memegang ini, sedangkan kelompok fundamental pegang ini. Ya. Jadi Kristen fundamental ya ini yang ini ada juga pengkhotbah yang tidak tahu apa-apa sebenarnya. Betul sekali. Ya, hanya mau kepingin populer saja, kadang-kadang orang sembarangan omong gitu. Ya. Betul. Jadi kelompok fundamentalis pegang Textus Receptus, Receptus. sedangkan kelompok liberal yang lain pegang yang critical text. Nah, apa bedanya? Oh, bedanya jauh. Ya. Anda bisa bayangkan. Bedanya yang merah sama yang biru ini ada kurang lebih 5.000. 5.000 ya. Ya, lebih. 5.000 lebih. Ya. Jadi nggak main-main ini, nggak main-main. Nah, kalau begitu, yang mana yang benar, mana yang salah? Betul sekali Pak. Tentu hanya satu yang benar ya Pak. Betul. Yang biru ini tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Apakah ini hanya kepercayaan fundamentalis atau memang dapat silakan dibuktikan, Pak? dicek, silakan diserang. Betul. Silakan diserang. Nah, untuk ceknya gampang, Ya. gampang. Misalnya gini, di Injil Matius pasal yang pertama. Ya. Ya. Injil Matius pasal yang pertama, ya.
Di situ ada Silsilah ya, Pak ya. Ya. Di situ ada katanya ya. Ya. Matius pasal 7 ya. Roboam deegenese ton Abia. Bahasa Yunani ini ya. Ya. Abia deegenese ton Asa. Asa. Ini yang benar. Jadi Abia melahirkan Asa. Tapi yang satu ini beda. Ya. Yang satu ini katanya Abia melahirkan Asaf, ya. Asaf. Asaf. Yang di Mazmur itu maksudnya. Pak, ya? Asaf itu pemazmur. Gitu. Ya. Dicek di Perjanjian Lama, Ya. ya, Abia itu tidak pernah melahirkan Asaf. Iya, betul. Abia itu melahirkan Asa. Baik. Nah, jadi gini ya, ketika teolog-teolog teman-temannya Westcott dan Hort ini kasih tahu dia, lah teks yang kamu pakai itu cacat, gitu. Betul sekali. Bagaimana bisa Abia melahirkan Asaf? Gitu. Kan nggak bener gitu. Tahu nggak apa jawab nih orang ini? Ya. Dibilang nggak dibilang. Itu naskah Sinaiticus dan Vatikanus itu terpercaya. Oh, begitu ya. Oh, kenapa bisa salah begitu? Ya. Matius yang salah katanya. Matius Ini ya? orang ini. Aduh. Rasul Matius yang salah tulis Jadi ya. Matius yang salah. Aduh, Kalau salah Matius yang salah dibilang. betul. Aduh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mudah-mudahan Anda mempunyai kejelian untuk melihat iblis di balik itu. Betul sekali, Pak. Ya nggak? Ya. Lah kalau Matius salah, ngapain lagi kita baca Alkitab hari ini? Betul. Betul nggak? Tidak punya otoritas lagi, Pak ya. Untuk apa lagi? Betul, Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki kejelian ya, mata rohani yang jeli untuk melihat bukan udang di balik batu, tapi iblis di balik ini gitu. Iya. Ya. Nah, yang gampang-gampang aja. Sebenarnya kalau Anda mau datang ke Grafe, kita kasih lihat semuanya. Betul. Kita kasih lihat. Ya. Setahu saya, ini kita dengan rendah hati berkata, Ya. cuma di Grafe yang ada yang mesti kasih tahu begini. Coba misalnya saya kasih tahu sekarang ini nih. Ya. Di Kisah Para Rasul, ya, Praksis, ya, Ton Apostolon, ya, pasal 8. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Ya. Ya, nah, di ayat yang ke-37. 37 ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-37. Ya. Ya. Nah, di situ bilang apa? Saya bacakan ya. Ya. NCLAI-nya. Sekarang nggak usah lah. Oh, Itu nggak usah. ada ayat yang dikurung nggak? Dikurung nggak? Betul, dikurung, Pak. Dikurung. 7, Ayat berapa yang 37. dikurung? 37. Ayat 37 dikurung. Betul. Nah, Bapak Ibu saya kasih tahu satu rahasia. Ya. Nah, kalau kamu baca di Alkitab kamu ini LAI ini Ya. ya, yang saya pegang juga ini, akan ketemu banyak ayat yang dikurung. Betul sekali. Lah kenapa dikurung? Hmm. Ya, takut dia lari gitu. Kenapa dikurung? Dikurung itu karena apa? Di sini ada. Textus Recaptus ada. Di sini tidak ada. Ayat itu hilang. Ya. Begitu. Ya, di sini ada, di sini tidak ada. Begitu. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, nah banyak ayat yang Anda ketemu yang kurung dan ada banyak yang dihilangkan. Baik. Termasuk di 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ya. Jadi Yohanes koma. Yohanoi A ya. Ya. Itu pasal yang kelima di ayat yang ke-7 ya. Di ayat yang ke-7. Yohanes koma ya, Pak ya. Ini di dunia teolog disebut Yohanes koma. Betul. Ya. Karena habis koma tiba-tiba hilang. Jadi gitu. Nah, jadi lihat di Alkitab kalian dikurung nggak? Betul. Nah, kenapa dikurung? Ya. Padahal ini ayat yang paling strategis untuk Tritunggal. Tritunggal. Ya, Pak, ya. Ayat paling strategis. Ya, ini ayat yang paling telak Ya. bahwa Allah Tritunggal. Betul. Gitu. Tapi itu hilang. Di manuskrip Alef dan B hilang. Gitu. Ya, makanya di sini tidak ada dan di sini saja yang ada. Ya. Nah, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ya masih syukur dia nggak hilangin gitu. Cuma dikurung gitu. Dikurung, Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya memang ya ketika ada kelompok ya saksi Yehova datang ke alumni GITS Ya. ribut-ribut tentang Tritunggal, dibukakan ayat di Alkitab dia, Alkitab itu yang New 1 Yohanes Ya. pasal 5 ini.
Tahu nggak? Yang saksi Yehova itu langsung bilang apa? Itu di bahasa aslinya tidak ada. Lah, dia bilang kamu nggak tahu ya, toh itu tidak ada di critical text, tapi ada di Tectus Recaptus. Lalu ditanya, Tectus Recaptus itu apa? Nah, pulang sekolah dulu. Iya. Masuk GITS gitu. Iya, betul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitulah ya. Jadi yang penting yang topik kita ini, Markus 16. Markus 16 ya toh. Ini ya. Markus 16 ya. Kalau kita lihat Markus 16 ya toh. Nah, di ini ya, di ayat 9 di Tectus Recaptus itu lengkap ya. Ada. Ya. Tetapi di ini ya, critical text ya, di critical text ya, mereka ada memasukkan ya, tetapi mereka kasih keterangan bahwa di manuskrip Alef dan B itu tidak ada. Ya, dihilangkan katanya begitu. Nah, jadi manuskrip Alef dan B, ini yang kita bilang ini B itu kan Vatikanus. Betul. Yang di perpustakaan Vatikan ini. Ya. Ini ternyata kacau. Teks di sana kacau. Ya. Nah, sedangkan yang di Sinaiticus itu yang ditemukan di Sinai, diperkirakan itu barang sama. Yaitu ya, penyalinan yang dipakai pada waktu sidang Nisea, konsili Nisea ya. Nah, sudah tersimpan begitu lama. Jadi barangnya sama, gitu. Ya, jadi ada banyak kerusakan. Nah, kita meyakini begini, itu bukan yang Tuhan pelihara. Ya, pada waktu itu kan orang saling menyalin dan banyak. Betul. Tetapi 5 manuskrip tradisional yang dipakai oleh Erasmus, ya, itu yang Tuhan pelihara. Tuhan pelihara sehingga tidak ada kesalahan. Ya, hasilnya tidak ada. Dan itu ada. Jadi gini, ya. Nah, kalau ada orang kasih tahu kamu, ya, Markus pasal 16 ya, dari ayat 9 ya toh, sampai ayat 20 ya, itu dia bilang itu tidak ada di bahasa aslinya, kamu ketawain dia aja. Ini berarti orang ini pengetahuannya masih belum sampai. Begitu ya. Kenapa ya? Ada di Tectus Recaptus, ya. Tidak ada di critical text. Ya, bukan. Mereka masukkan. Tapi dengan catatan dia bilang tidak ada di Alef dan B. Ya. Mereka bikin catatan begitu. Nah, macam-macam, ada banyak catatannya. Jadi mereka selalu meragukan ini ada. Nah, jadi pada saat kita studi teks sebenarnya jelas sekali bahwa kalau yang di manuskrip Alef dan B, berarti naskahnya sampai gini, ya, sampai di ayat 8 tuh, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Stop di situ ya, Pak. Stop di situ. Injil ketakutan. Jadi mereka takut. Tidak ada konklusinya, langsung Pak, berhenti. Jadi Injil Markus berhenti di situ. Betul. Nggak mungkin. Ya. Kalau kita terusin baca, ya, nah sampai ayat 20 mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, baru endingnya benar. Kalau takut endingnya nggak benar gitu ya. Kelihatan sekali nggak benernya gitu. Betul. Nah, oleh sebab itu ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, lalu ya, wow, ya. Ini Markus pasal 16 ini sudah jadi masalah ini ya. Jadi Tuhan omong apa di sini? Ya, kalau kita lihat di ayat 14, katanya Tuhan menampakkan diri kepada 11 orang murid. 11 itu rasul. Betul. Ini nggak ada orang lain. Rasul semua. Dan dia marah sama mereka, ya. Dia mencela. Mencela itu marah ya. Ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Hatinya degil. Ya. Tuhan Yesus marahin mereka. Dan kemudian ya Tuhan Yesus telah marah kepada mereka karena mereka tidak percaya akan kebangkitannya.
Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi suruh mereka pergi, beritakan Injil. Pergi, nih kata pergi ini penting. Ya. Pergi, beritakan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Ya. Akan dihukum. Ya. Jadi pergi beritakan Injil. Yang bertobat dan percaya akan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sebenarnya ayat yang ke-17 ini, kalau sekarang ini zaman sekarang ini tulis buku, ini sudah alinea baru. Oh, ya kan? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Maksudnya adalah murid yang ke-11 tadi. Betul. Ya Pak ya. Jadi tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Ini bukan percaya yang menerima pemberitaan Injil. Maksudnya mereka yang pergi memberitakan Injil, dia mesti percaya. Tadinya nggak mau percaya mereka. Nah, itu dia, ya toh. Dan mereka akan mengusir setan demi namaku. Ya, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, sianida, gitu ya. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi Tuhan suruh mereka pergi dan kepergian mereka disertai dengan kuasa. Ya, ini ya. Jadi ini bukan bicara orang yang menerima pemberitaan Injil dan yang percaya itu. Percaya dari pemberitaan. Yang percaya dari pemberitaan sudah ada porsi untuk mereka. Yaitu apa? Selamat gitu. Sudah ada porsi untuk mereka. Sekarang tanda ini akan menyertai. Kata menyertai itu adalah untuk orang yang pergi. Padanannya gitu loh. Betul. Ya nggak? Kan kau pergi ya, biar ini Darmawan menyertai kamu. Ya nah. Jadi menyertai itu untuk orang yang pergi. Gitu. Boni boleh ikut Rio gitu, menyertai Evan pergi. Jadi disertai gitu. Begitu. Nah, ini kan menyertai. Jadi rasul-rasul disuruh pergi memberitakan Injil, tanda ini akan menyertai. Sangat simpel kok untuk difahami. Ya. Sebab apa? Secara logika nggak masuk. Semua orang yang menerima Injil, yang percaya langsung digigit ular berbisa nggak mati. Lalu minum racun sianida nggak mati. Nggak ada lah. Lalu letakkan tangan di orang sakit sembuh. Ya pergi aja ke ruang atau Wisma Atlet itu dekat di sini itu ya dong. Ini kacau sekali ya. Nggak ada macam begitu. Nah, ini jangan salah menafsirkan Alkitab. Salah menafsirkan Alkitab itu bisa fatal loh. Bisa fatal. Ya. Bisa kehilangan nyawa juga bisa Pak. Kehilangan nyawa. Bayangkan ya, saya ditelepon oleh satu mantan ya ibu gembala saya yang sudah agak berumur. Dia kasih tahu saya tahu dia bilang, ada teman kamu yang nama ini istrinya meninggal loh, kamu tahu nggak? Oh, saya bilang kenapa dia meninggal? Wah, katanya suaminya bilang didoakan saja, nggak usah ke dokter. Ngawur dah, abad 21 ya itu tahun lalu ya, abad 20. Ya itu kan kacau sekali ya dong. Masa nggak ke dokter gitu. Dia mungkin salah menafsirkan ini. Salah menafsirkan ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan ya. Mungkin begini, ada orang bilang, Pak Suhento Suhento kamu ini begini. Oke, gitu aja gitu ya. Begini, kalau Anda masih tidak jelas di sini, ya, kalau Anda masih tidak jelas di sini, gitu, Anda masih tidak jelas di sini, kita cek di tempat lain, gitu, boleh. Ya kan, dicek di tempat lain yang apakah ada petunjuk atau tidak, gitu, dong. Nah, akhirnya kita dapatkan petunjuk, ya, di 2 Korintus pasal 12 ayat 12. 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Ya, 12 ayat 12 ya. Boleh saya bacakan? Boleh, bacakan. 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Iya. Nah, ini kelihatannya orang Korintus ini ada yang meragukan ya. Meragukan kerasulan Paulus. Ya, mungkin mereka ngomong-ngomong.
Ini guru kita Paulus ini nyebut-nyebut dirinya rasul, ya enggak? Ini benar nggak nih? Gitu ya. Ya kan, dia kan nggak pernah ikut dalam rombongan Yesus dan sebagainya. Iya, betul. Ya sampailah ke telinga Paulus mungkin Ya. ya. Waduh, Paulusnya sedih. Makanya dia tulis ini. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Ya. Jadi membuktikan dia seorang rasul. Yaitu apa? Kuasa-kuasa, ya, mujizat-mujizat dan Tanda-tanda. Nah, itulah sebabnya Timotius tidak bikin mujizat. Hmm. Itulah sebabnya Titus tidak bikin mujizat. Ya. Itulah sebabnya Barnabas yang jalan sama-sama Paulus tidak bikin mujizat. Dan kemudian Silas jalan sama-sama Paulus tidak bikin mujizat. Mengapa? Karena mereka tidak diangkat sebagai Rasul. rasul. Sedangkan Paulus jadi rasul. Jadi, nah dari sini nih menafsirkan Alkitab pun masih begini. Apa yang tidak jelas di tempat yang lain, tempat yang lain menjelaskannya. Nggak perlu keras kepala punya gitu. Ya. Jadi apa yang tidak jelas di Markus pasal yang ke-16 tadi sudah dijelaskan di 2 Korintus pasal 12 ayat 12 bahwa itu untuk para rasul. Ya. Begitu. Selesai. Nah, hari ini orang lalu bilang, "Loh Pak Suhento, kok Tuhan tidak bikin mujizat lagi?" Sekarang masalahnya gini, Tuhan tidak pernah berubah. Nah, banyak orang fitnah saya, Pak Suhento. Suhento Liau ini nggak percaya mujizat. Oh, saya bilang, "You salah. Saya orang paling percaya mujizat." Ya. Bahkan terjadi banyak mujizat di dalam hidup saya. Ya. Tetapi ya, kuasa, dengar ini, beda nih. Kuasa untuk melakukan mujizat, untuk perform mujizat, gitu. Ya. Menurut Alkitab hanya untuk rasul. Rasul. Ya. Ya. Hanya untuk rasul. Nah, tetapi Tuhan masih bisa sembuhkan kita yang sakit nggak? Oh iya bisa lah. Ya makanya kalau saya sakit saya berdoa, ya. Jemaat sakit kita doakan, ya loh. Ya nggak? Kita doakan Tuhan, tolonglah. Ya Tuhan bisa sembuhkan, ya Tuhan bisa sembuhkan sebenarnya. Tapi Tuhan juga bisa pakai alat-alat, ya loh. Ya. Tuhan pimpin ketemu dokter yang benar, Betul. ya. Bukan yang malpraktek. Ya loh. Ya, Tuhan ketemukan perawat, ya, alat yang bagus. Betul. Dan lain sebagainya. Tetapi karunia, kuasa untuk melakukan mujizat itu Alkitab terang-terangan kasih tahu itu milik rasul. Begitu. Ya. Jadi yang di 2 Korintus pasal 12 ini memberi ya, kejelasan kalau masih ada kekaburan terhadap yang Markus 16. Ya. Jadi sehingga apa? No more dispute. Ya, Ya, betul. tidak ada lagi pertentangan bahwa karunia melakukan mujizat itu diberikan hanya kepada Ya. rasul. Mengapa para rasul dikasih itu? Itu karena mereka diutus. Rasul kan namanya utusan. Betul. Untuk pergi menjadi saksi. Belum ada apa-apa. Paulus sampai di pulau Malta. Malta ya. Ya dong, digigit ular. Ya, dia tangkap ularnya, matikan. Orang-orang di pulau itu lihat, oh ini sebentar lagi mati, ini sebentar lagi mati. Mereka tunggu dia kepar-kepar. Ternyata apa? Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Setelah ditunggu berjam-jam nggak apa-apa. Waduh, dewa Ya. mereka berbalik. Ini dewa. Dan akhirnya apa? Gubernur pulau itu pun undang dia ke rumah. Ya. Wah, makan enak gitu. Betul. Ya, dan katanya apa? Ada siapanya yang sakit? Ya, mertuanya. Ya, mentuanya. Ya, Orang gitu tuanya ya. lah Pak ya. Ya, sakit ya Sakit, disembuhkan. sembuhkan. Betul. Dan jadi percaya mereka. Itu dia ya. Jadi luar biasa saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, ini sangat jelas gitu, sangat jelas ya. Jadi gini. Markus 16 dari ayat 9 sampai 20 ada. Ya, itu ada. Ada ya Pak ya. Jadi Jelas, jangan ngawur gitu. Kalau udah bahasa aslinya tidak ada, jangan ngawur. Itu ada. Ya. Ya. Dan yang pemirsa paling perlu tahu adalah ada 2 Alkitab bahasa asli, Ya. 2 macam teks. Ya. Dan yang benar adalah yang Textus Receptus. Ya. Yang merah ini penuh dengan kesalahan. Ya. Nah kalau Anda mau tahu berapa banyak salahnya, ya. D.A. White ya. D.A. White itu dokter D.A. White itu ya. Itu dia menulis satu buku
Ya. Defending ya. Defending King James Bible. King James Bible itu. Ya. Dia melis itu. Betul. Dia ada melis. Ya. Apa saja. Ya dia yang sudah membaca membandingkan dua-dua ini ada lebih dari 5.000. Ya. Begitu. Ya oke. Nah jadi Markus 16 ada. Ya, pasti. Dan kemudian isinya apa? Ya kita sudah jelaskan isinya. Yaitu kuasa melakukan mujizat. Tuhan berikan kepada rasul untuk menyertai. Ini kata penting ini apa? Menyertai mereka pergi keluar memberitakan Injil. Ya. Orang yang percaya Injil akan diselamatkan. Selamat. Ya. Bukan percaya Injil plus boleh minum racun. Nah, ada begitu punya. Nggak ada. Ya, itu kacau. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Ya. Karena kekristenan setelah 2000-an tahun tumbuh begitu banyak kesesatan di dalamnya. Ya. Saya bilang saking lebatnya seperti hutan Kalimantan itu. Kalau kamu masuk bisa sesat di dalamnya. Benar, ya, bisa sesat. Nah, oleh sebab itulah saya hanya ingin supaya pencari kebenaran, berpikir kritis. Ya, betul sekali. Berpikir kritis. Oke. Ya kita sisakan waktu untuk mereka yang mau tanya jawab. Baik. Terima kasih Dr. Liao. Demikian penjelasan dari Dr. Liao sangat menarik sekali ya. Tadi dibahas tentang ada dua jenis teks, yaitu critical text maupun yang kedua adalah textus recaptus. Nah yang benar adalah yang kita terima textus recaptus. Ya. Kemudian juga dijelaskan secara spesifik mengenai Markus 16 ayat yang tadi ya, 16, 17, 18 ya Pak ya. Baik, apabila Anda mempunyai pertanyaan, silakan langsung ketikkan saja di kolom komentar, atau Anda dapat langsung menghubungi kami di WA Call 0811 9222 313. Baik, kami akan kembali dengan sesi tanya jawab nanti ya, Dokter ya. Namun setelah pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liao dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I found, now I found. Baik, sahabat kebenaran, selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan ke dalam sesi tanya jawab saat ini ya Dr. Liao ya. Baik, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama datang dari Pak Tobito Obi, seperti biasa ya. Beliau rajin sekali bertanya. Dan beliau bertanya, apakah Alkitab adalah firman Allah atau Alkitab berisi firman Allah? Jadi pakai huruf F yang kecil. Karena kalau huruf F yang besar, firman Allah ya adalah Allah sendiri sesuai Yohanes 1 ayat 1. Benarkah juga ini Pak? Begitu. Oh ya, sebenarnya begini. Kita berkata Alkitab adalah firman Allah, bukan berisi. Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya setiap kata, bahkan setiap huruf. Yang perjanjian lama di Masoretic Text,
yang perjanjian baru di Textus Receptus Receptus. ini. Ya. Jadi ini firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Lalu apa hubungannya katanya? Karena kalau firman Allah huruf besar itu Allah sendiri. Sebenarnya kita bilang begini ya. Alkitab itu Allah sendiri dalam tulisan. Dalam tulisan. Ya betul. Ya. Sama dengan saya kirim surat ke Evan atau Pak Tobi. Saya tulis ini segala saya. Nah surat itu sebenarnya adalah mewakili saya yang hadir di situ. Ya. Itu artinya saya dalam bentuk tulisan. Jadi semua keterangan tentang saya itu ada di lembar kertas itu atau di buku itu. Ya. Nah itu Suhento dalam in written, gitu ya. dalam bentuk tertulis sebenarnya, begitu. Ya Allah pernah datang dalam bentuk daging ya Tuhan Yesus pernah datang dalam bentuk daging. Nah kemudian Roh Kudus menginspirasikan penulisan Alkitab sehingga ya firman Tuhan, omongan Allah ya omongan Allah ya Allah sendiri sebenarnya, omongan Allah. Nah ini yang harus dilihat. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita lihat ya, ini Alkitab ini adalah firman Allah. Firman itu sebenarnya perkataan ya. Firman Allah perkataan Allah ya. Begitu ya. Baik ya, mungkin cukup menjawab ya. Kita kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Calvin Yakobus ini Pak. Ya. Beliau bertanya, bolehkah Markus 16 dipahami sebagai bentuk providensi Tuhan dalam konteks penginjilan? Sebab ayahku pernah diracun waktu memberitakan Injil di pedalaman Kalimantan, begitu katanya. Namun gelas pecah selama 3 kali dan tidak sempat terminum. Akhirnya dukunnya ngaku dia memberikan racun di dalam minuman itu, begitu Pak. Nah itu kan nggak terminum kan? Betul. Artinya apa? Bukan terminum nggak mati. Iya. Tidak terminum ya, saja Tuhan menyertai. Makanya saya bilang begini ya, saya bilang gini. Tuhan yang mampu membuat orang yang dipatuk oleh ular tidak mati, dia jauh lebih mampu lagi menghindarkan orang itu dari dipatuk. Ya nggak? Ya. Lah kenapa perlu dipatuk dulu baru kemudian tidak mati? Itu sebenarnya kalau dibiarkan dipatuk dulu baru tidak mati, itu memang sengaja mau meninggikan orang itu. Oh iya, betul sekali. Ya kasus Paulus ya kan sengaja mau meninggikan dia. Ada tujuannya, dia ditinggikan untuk apa? Ya, maaf. Supaya ada orang bisa diselamatkan gitu. Nah, tetapi sehari ini siapa ya? Tuhan punya tujuan mau tinggikan siapa? Supaya dia apa? Ada Alkitab sudah di tangan kita. Tidak ada orang yang perlu ditinggikan gitu. Rasul-rasul perlu ditinggikan. Ya. Mengapa rasul-rasul perlu ditinggikan? Karena ya, kalau waktu itu mereka tidak percaya dia, orang-orang yang zaman abad pertama tidak percaya rasul-rasul, terutama pada suatu start pemberitaan Injil, hari ini tidak ada kekristenan. Ya, oleh sebab itu Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, dan terjadilah ya, mujizat-mujizat yang sengaja untuk meninggikan mereka. Nah itulah sebabnya saya berkata bahwa apakah Allah masih bisa melakukan mujizat? Oh ya jelas. Ya. Gitu. Tapi mujizatnya tidak kita sadari mungkin. Betul. Ya, tidak kita sadari. Oh saya mengalami banyak kali mujizat ya. Tapi karena ini subjektif kan. Seperti kan bapaknya katanya mau minum racun untuk pecah. Itu kan subjektif ya. Oke lah bapaknya bisa meyakini itu Tuhan yang sudah melakukan mujizat. Ya. Kok gelasnya pecah. Saya pergi sama Pak Alfred ya ke Pulau Mahengetang di Sanger sana. Ya. Selesai acara seminar jam 9-an malam begitu, kami berjalan pulang menuju ke rumah kami menginap. Ya. Saya sama kepala desa di samping saya, dia yang pegang senter gitu. Ya. Jalan nggak ada listrik, pulau itu nggak ada listrik. Gitu. Nah akhirnya tiba-tiba saya didorong ke belakang hampir terjungkal. Tadi saya pikir apa omongan saya salah, kenapa kepala desa tiba-tiba bertindak begitu? Tapi dia senter, itu ular tinggal 1 langkah lagi saya. Ya. Dan senternya aja ada goyang-goyang. Dia bilang apa Pak Suhento? Kalau Bapak kena gigit ular ini mati di sini Pak. Saya bilang kenapa? Ini 2 jam mati. Dari sini ke puskesmas 4 jam. Wow. Nah, oke, Tuhan sudah menghindarkan saya. Itu mujizat. Ya,
ya toh? Dan tidak ada keperluan untuk meninggikan saya Ya. dengan membiarkan saya digigit oleh ular itu, kemudian saya nggak mati gitu. Ya gaya kayak Rasul Paulus itu. Tidak ada kepentingan untuk itu. Ya. Nah jadi ya, apakah Tuhan masih melakukan? Apa Tuhan masih berkuasa? Oh iya. Siapa bisa meragukan kekuasaan Tuhan? Betul sekali. Maka itulah kita mau berangkat, kita berdoa. Tuhan jangan sampai saya digigit ular nanti jadi kacau balau yang Ya. Jangan sampai saya dikasih minum racun ya toh. Nah, biarlah dia yang gotong racunnya itu misalnya tersandung tumpah gitu ya toh. Iya. Bisa- Tuhan bisa ada jadi, saja Pak. dan kita tidak tahu. Betul. Sebenarnya dalam hidup ini Tuhan mungkin sudah menyelamatkan kita berkali-kali dan nanti di surga kita baru tahu, oh ya ternyata sebenarnya ada orang mau bunuh kita, cuman dia tersandung patah parangnya dan sebagainya. Bisa aja gitu kan? Baik. Nah, begitu. Iya, saya rasa Oke. cukup menjawab ya. Baik, kita Iya. lanjutkan pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Apakah terjemahan Alkitab terbaik saat ini adalah KJV atau ada yang lebih baik, Pak? Ya. Kemudian apa perbedaan KJV dengan New King Iya. James, Pak? Nah. Ya sekarang tuh begini ya. KJV diterjemahkan tahun 1611 terbit. Sedangkan barang ini muncul 1881. Abad 19, Pak ya. Ya, jadi ini kan belum selesai Betul. pada waktu KJV diterjemahkan. Ya. Oleh sebab itu hanya KJV yang didasarkan pada ini. Ya. Nah, Alkitab bahasa Inggris yang lain selain KJV itu sudah didasarkan pada yang ini, yang banyak salah ini. Ya, nah New King James Version saya dengar mereka utak-atik Ya. lagi gitu. Nah sebenarnya ya mereka bilang yang King James Version bahasanya susah dimengerti, sebenarnya Ya, tidak. ada bahasa-bahasa kuno ya, Pak. Ya, Ya. yang nggak Dau. belajar itu dau segala macam itu Ya. sebenarnya sebutan hormat loh. Betul. Itu karena mereka pakai sehari-hari juga nggak bilang dau gitu, nggak ada bilang begitu ya toh. Betul. Itu kan bahasa hormat Ya, gitu. Ya, bahasa hormat itu untuk Tuhan saja gitu loh, ya. Nah, memang patut sebenarnya gitu. Ya, iya. Oke. Ya, baik. Baik, jadi untuk New King James-nya Ya, perbedaannya itu dengan King James. itu ada banyak diutak-atik sebenarnya. Diutak-atik, ya. Banyak Jadi diutak-atik. tidak sama ya, Pak, Betul. istilahnya begitu. Makanya kita bilang sebenarnya orang Kristen itu yang mengasihi Tuhan itu harus sangat-sangat menghormati Alkitab. Ya. Ya, jangan enteng-entengnya gitu mengutak-atik gitu ya. Baik. Tetapi terjemahan bagaimanapun juga terjemahan begini. Oleh sebab itu kalau di dalam terjemahan, di antara terjemahan itu ada dispute, ada Ya. pertentangan, ya mau tidak mau kita kembali ke bahasa Aslinya. gitu. Dan Ya. saat ini kita sedang ada proyek ya, Pak ya. Oh ya. Bisa dijelaskan sedikit? Oh ya mungkin ya, tapi ini masih sedang menerjemahkan Alkitab sebenarnya. Dari bahasa asli langsung. bukan Betul, King dari James, ya? bahasa asli langsung ya. Ya. Jadi kita sedang menerjemahkan Alkitab ya nanti. Tapi masih lama itu ya, karena banyak pekerjaan. Pak Stephen yang Lebih banyak, rajin ya. Ya, rajin itu. Ya. Ya. Pak Stephen itu adalah narasumber kami juga Iya, ya. oke. Oke, baik, kita lanjut saja pertanyaan selanjutnya. Iya. Ada yang menyebutkan kalau soal terjemahan literal Alkitab NASB dengan ESV katanya terbaik. No. Betulkah ini, Pak? Ini Tidak versi mungkin. barunya, Pak Ya, ini Versi- bukan versi nih, Alkitab New baru. American Standard Bible. ya. Itu ya. Kemudian yang satunya itu apa itu ESV. ESV itu apa saya lupa. Standard itu. version ya, SV-nya ya, Ya, mungkin. yang SV-nya standard version. Kalau English standard version. Oh, kalau English saya, standard itu version. mungkin ya. Ya. Oh tidak ya. Karena semua itu sekarang begini. Kalau ada Alkitab terjemahan, Anda bisa baca di depannya dia berkata itu didasarkan pada teks apa. Ya, itu akan banyak menolong. Ya. Ya, jadi itu didasarkan pada teks mana gitu ya, teks apa. Itu saja sudah bisa menuntun kita untuk tahu, oh ya, ini sebenarnya dia berdasarkan teks yang satu ini. Gitu. Ya, dia bukan berdasarkan teks yang satu ini. Maaf Pak, sepengetahuan saya bukankah hanya King James Bible yang Ya betul, berdasarkan karena itu, Textus karena Receptus? semua yang diterjemahkan sesudah 1881 sudah atas dasar ini. Ya. Jadi dapatkah kita simpulkan bahwa terjemahan Alkitab yang terbaik saat ini adalah King James Bible? Bahasa Inggris, ya. Yang maksudnya yang boleh dijadikan sandaran. Sandaran ya, King James Bible ya Pak King ya? James, ya, King James Version, ya, Bible. Baik, kita, Oke. saya rasa cukup menjawab. Kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Andi Ronald. Ya, oke. Beliau bertanya, mukjizat tetap masih ada selamanya. Jikalau orang sakit didoakan tapi tidak sembuh, itu bagaimana? Oh iya, makanya karena Tuhan
Tuhan punya otoritas, ya toh. Ya kalau semua orang sakit didoakan semua, ya nggak ada orang mati, ya nggak? Betul. Nah bagaimana gitu? Enggak, bukan itu. Nah hari ini Tuhan mau supaya anak-anaknya alami sebagaimana semua manusia yang lain. Ya. Ya, artinya begini loh ya. Ya kalau orang yang umat agama lain bahkan penentang Tuhan, pemaki Tuhan kena COVID mati, ya anak Tuhan kena COVID mati juga. Sama ya, Pak. Sama. Tuhan mau begitu ya. Ya, lalu ada satu kelompok orang Kristen yang mau, wah kalau gitu Tuhan jadi tidak berkuasa lah apalah. No. Itu mirip anak kecil. Iya. Ya. Anak kecil tuh begini ya. Dia lagi marahan sama temannya, dia bilang, "Om tolong tempeleng teman saya, Om, tolong tempeleng Om." Ya omnya bilang, "Dah, jangan minta tempeleng orang ya." Nah, jadi apa? Om jadi nggak berkuasa dong, Om jadi nggak jago dong, nggak tempeleng teman saya dong. Kamu ini bagaimana? No ya. Tuhan Maha Kuasa ya. Tak terusikkan kuasanya. Betul. Ya. Tetapi ya, sekarang begini. Tuhan memberikan kuasa, ya. Tuhan melakukan mujizat, itu ada tujuan. Jadi pada waktu itu tujuannya itu adalah mengokohkan posisi rasul, ya. Mengokohkan. Ya. Nah sekarang setelah Alkitab selesai, kita tidak boleh menjunjung orang. Kita hari ini adalah menjunjung Alkitab. Ya. Oleh sebab itu, ya, tidak ada problem dengan pengkhotbah hamba Tuhan mati silih berganti gitu ya. Ya kalau kau nggak hati-hati pasti mati. Misioneri banyak yang hebat-hebat kan mati mereka gitu. Ya pergi ke pedalaman negara yang nggak ada obatnya segala macamnya, kena sakit ya mati. Betul. Ya kenapa Tuhan tidak pelihara dan kasih keistimewaan Betul. kepada mereka? Ya. Bukan begitu ya. Ya itu artinya sudah terjadi secara alami memang begitu. Ada virus lu kena mati gitu. Ya. Nah, tetapi yang hari ini Tuhan simpan adalah firman-Nya. Firman. Jadi firman-Nya selagi firman-Nya ana, dan ini bergenerasi yang menyampaikan firman Tuhan, orang diselamatkan hari ini adalah oleh firman Tuhan, oleh Alkitab gitu. Jadi bukan oleh pribadi, jagoan dia gitu, bukan, nggak begitu lagi gitu. Baik, Dr. Riam. Ya. Baik, kita lanjutkan ya karena keterbatasan waktu. Saya bacakan langsung pertanyaan selanjutnya dari Pak Tobi Tobi. Klaim dari beberapa denominasi kalau Yesus memakai kitab Septuaginta, di mana Septuaginta itu PL, yang satu paket berisi Deuterokanonika. Mengapa Yesus memakai kitab yang ada Deuterokanonikanya dan tidak merobeknya kalau memang tidak sesuai firman Allah? Sebenarnya ya ini masih tidak tepat ya. Ya mereka dari kelompok liberal selalu mau berkata bahwa Tuhan Yesus memakai Septuaginta ya. Terbukti semua omongan Tuhan Yesus ya toh, dia memakai bahasa Ibrani ya. Seperti dia membangkitkan anak kepala rumah ibadat ya, Talita ya, Tabitakum ya. Nah semuanya dia memakai bahasa Ibrani. Nah berarti dia memakai yang Masoretik itu, yang bahasa Ibrani sebenarnya ya. Sedangkan karena yang Septuagint itu bahasa Yunani gitu ya. Jadi dari omongan Tuhan Yesus ya, seperti dia di atas kayu salib itu dia teriaknya tuh Eli lama sabatani, sampai Eli itu bahasa Ibrani gitu loh. Karena I di belakang itu ku, jadi El itu Allah, I itu ku, jadi Eli itu Allahku. Nah memang pada zaman itu ada sejumlah orang Yahudi yang muda-muda tidak begitu mengerti bahasa Ibrani, sehingga mereka memakai bahasa Yunani. Jadi Septuaginta itu untuk mereka yang tidak mengerti bahasa Ibrani. Ya. Nah terbukti Tuhan Yesus memakai bahasa Ibrani. Gitu. Berarti dia kalau mereka mau menuduh dia memakai Septuaginta, tidak juga, Dan pada waktu dia sampai di kota Nazaret, kemudian diserahkan kepadanya kitab Nabi Yesaya untuk dibaca, itu bahasa Ibrani. Begitu.
Sebenarnya Yesus pakai kitab apa nggak bisa dia omong karena nggak dibawa kitabnya jalan-jalan kok. Itu kitab kan ada ditaruh di sinagog. Ya semua kitab ditaruh di sinagog. Betul. Ya orang mau pergi baca di. Ya tergantung di situ ada versi apa. Betul. You know? Belum ada Android ya Pak. Ya belum ada Android lagi. Baik, kita langsung ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Dari Pak Roy William. Selamat sore Pak Dr. Suhento Leo. Apakah karunia Roh Kudus masih ada setelah Alkitab selesai ditulis? Silakan. Karunia Roh Kudus apa gitu ya? Karunia Roh Kudus itu artinya pemberian Roh Kudus. Karunia itu artinya Pemberian. Ya. pemberian, ya, pemberian Roh Kudus. Ya hari ini Roh Kudus memberikan kita hikmat ya untuk memahami isi Alkitab, Ya. menerangi akal budi kita, ya toh. Nah, kita mau bilang apa? Sekarang begini ya. Ini ada banyak perdebatan gitu ya. Nah, kamu bilang karunia musik ya. Karunia musik ya dari Tuhan. Ya. Memang nggak pernah belajar sama sekali ya? Oh, enggak, belajar. Satu hari latihan 2 jam. Nah, itu hasil latihan apa dikasih Tuhan punya? Ini kan jadi masalah. Iya, Ya toh? Ya karunianya apa sekarang? Ya. Karunia. Dia bilang apa? Bisa dikasih karunia bahasa Inggris. Wah, lancar bahasa Inggris. Wah, dapat karunia bahasa Inggris. Ya. Nggak pernah sekolah ya? Oh, pernah. Ambil jurusan bahasa Inggris. Itu hasil belajar atau Karunia. dikasih karunia? Ya. Ya toh? Nah, sedangkan karunia untuk apa? Untuk melakukan mukjizat itu sudah tidak ada. Kenapa? Ya. Untuk apa dia lakukan mukjizat? Untuk apa? Kepentingannya apa? Ya toh? Supaya jadi terkenal dan ya lebih kaya gitu, lebih banyak duit, ngawur lah ya toh. Ya, Tapi itu kan. faktanya banyak yang demikian Oh ya. Pak. ya, itu kan untuk bohongin orang-orang yang bodoh lah, saya bilang gitu ya toh. Ya, nggak ada orang biasa nggak suka bodoh, tetapi memang bodoh gitu ya. Ya kalau kamu orang yang gampang ditipu orang mau dibilang apa? Pintar juga nggak mungkin ya Pak ya. Ya namanya dia gampang ditipu orang kan Iya, ya toh. iya. Ya, orang Betul. cerita pergi ke neraka balik lagi, oh dia percaya. Saya Iya, bilang iya. kau jangan ikut dia. Ya. Nanti kamu dibawa ke neraka, dia balik, kau tak balik. Oke, baik. Iya. Saya rasa cukup menjawab ya. Iya. Dan mungkin saya berikan kesempatan untuk Dr. Leo untuk memberikan closing statement. Silakan. Ya, jadi sesuai dengan tema yang kita pilih topiknya, yaitu bahwa ya di bahasa asli kita katakan ya teks di bahasa asli Ya. yang Textus Receptus Markus 16 itu ada, no dispute Ya. itu ada. Nah, jadi kelompok yang berkata tidak ada karena mereka kurang informasi atau mereka terpukau oleh teks yang critical text ini, teks yang salah ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Markus 16 ya, kalau kita lihat itu karunia-karunia diberikan oleh Tuhan kepada rasul itu adalah untuk menyertai mereka punya. Ya. Ya, untuk menyertai mereka pergi keluar memberitakan Injil sebelum ada firman tertulis seperti kita hari ini. Ya. Sehingga perlu disertai dengan kuasa, mujizat-mujizat dan tanda-tanda, dan mereka sungguh-sungguh ditinggikan. Betul. Dengan ditinggikannya mereka, maka Injil ya bisa menyelamatkan banyak orang sambil itu ditulis. Dan ketika sudah selesai di tangan kita hari ini, ya tugas kita adalah memberitakan ini, menjelaskan ini. Nggak usah bikin-bikin mujizat yang aneh-aneh. Ya. Nah, siapapun hari ini yang berkata bahwa dia punya karunia melakukan mujizat, inilah momennya. Yuk tampil, bukan lockdown. Oke. Baik. Baik, terima kasih Dr. Leo. Sungguh kesimpulan yang begitu luar biasa yang menjawab topik kita pada sore hari ini. Markus 16 apakah ada di teks asli? Ada di Textus Receptus. Dan kuasa mukjizat menyertai siapa? Yaitu rasul-rasul ya Pak ya. Yep. Baik. Nah, akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama 60 menit lebih tadi ya. Dan jangan khawatir apabila Anda masih mempunyai pertanyaan, Anda silakan bergabung langsung di grup yang sudah kami post di komentar di Facebook. Anda tinggal klik saja link itu, Anda akan otomatis bergabung dengan grup kami begitu. Baik, kami akan kembali lagi minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap standby ya. Minggu depan kami akan kembali lagi pada pukul 15 sampai pukul 16 menemani Anda untuk membahas topik-topik yang penting kekristenan. Akhir kata, saya Evan dan Dr. Leo beserta semua kru yang bekerja di Studio 1 Cafe mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha.
Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grafe International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. All the angels cannot sing. I once was lost. Amazing grace.